Shalom, kembali lagi dengan saya Priska Barusegu di program kebanggaan saya, Imajinasi. Mari kita beriman sambil berimajinasi. Seperti biasa teman-teman, kalau di Imajinasi kita tetap akan membahas seputaran gereja-gereja Katolik, ya, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Orang Kudus, santo-santa, dan semuanya yang berhubungan dengan Kristen gitu kan. Dan kali ini karena saya sudah pakai semua serba pink, saya akan membahas tentang Barbie. Tidak, kita tetap bahas tentang Orang Kudus. Kali ini salah satu tokoh wanita yang namanya saya jadikan sebagai nama baptis saya. Bukan saya, tapi orang tua saya yang pilih. Siapa lagi dia kalau bukan Santa Priska. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau nama Santa Priska adalah nama baptis saya sendiri dan itu spesial buat saya. Spesialnya bukan karena nama baptisnya, tapi karena saya baru tahu kalau Priska adalah nama baptis saya. Selama ini, seumur hidup saya sampai setua bangka ini, saya pikir kalau Priska tuh cuma nama diri gitu. Saya tuh sampai komplain ke orang tua saya, masa saya tidak punya nama baptis sih gitu. Ternyata nama baptis saya tuh Priska itu yang jadi nama diri saya gitu. Jadi kayak, dan itu saya baru tahu belakangan ini. Jadi saya malu sebagai seorang Katolik sebenarnya. Selama ini saya pikir kayak saya ini manusia Katolik satu-satunya yang tidak punya nama baptis gitu. Saya malu gitu-gitu. Tapi lebih malu lagi setelah saya tahu kalau ternyata nama diri saya adalah nama baptis saya sendiri. Maafkan saya orang-orang Katolik. Nah, jadi Santa Priska ini biasa kita kenal juga dengan sebutan martir anak-anak karena dia menjadi martir di usia yang masih sangat muda, yaitu 13 tahun. Bayangin 13 tahun dia sudah jadi martir, dia sudah berani membela iman Kristennya. Kalian 13 tahun ngapain? Main TikTok? Tidak gitu bro, Santa Priska dong. Kita masuk ya ke ceritanya dia, ke kisahnya dia. Kita belajar sama-sama. Jadi Santa Priska ini kita mulai dari namanya dulu. Namanya itu artinya di dalam bahasa Romawi itu tua, kuno, terhormat. Respect Santa Priska, respect diriku sendiri. Nah, di dalam variasi nama lain juga turunan nama Priska ini bisa jadi Priscilla, bisa jadi Cece, bisa jadi Priscilla, Prisi, Sisi, Priscilla, banyak sekali pokoknya namanya. Cuman beda di double huruf, ada yang double L, ada yang double A gitu-gitu, tapi penyebutannya mirip-mirip sebenarnya. Dalam bahasa Jerman, Itali, Portugis, Spanish itu semuanya sama lah, mirip-mirip lah. Dan dalam bentuk maskulinnya juga ada Priscus. Jangan-jangan saya punya pacar yang namanya Frisco juga turunan dari Priska gitu. Cuman dia maskulinnya gitu. Kalian harus lihat, nanti saya kasih masuk fotonya dia di sini. Dia sendiri yang kasih masuk karena dia yang edit. Nah, karena tadi saya sudah bilang dia adalah nama baptis saya, kalau buat teman-teman yang belum tahu dan bertanya-tanya atau ada yang server lain yang juga ikut nonton sini, saya mau kasih tahu kalian nama baptis itu adalah nama yang sebenarnya menjadi pengingat kalau kita tuh tergabung dengan Kristus sebagai anggotanya. Dan dimana kita tuh didorong untuk bisa hidup sesuai dengan panggilannya sebagai anak angkat Allah, anak adopsinya Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh teladan Orang Kudus yang namanya kita ambil saat pembaptisan itu. Jadi kayak saya nih, saya kan ngambil Santa Priska, walaupun orang tua yang kasih ya, bukan saya yang pilih. Itu tuh berarti saya harus ikut teladannya Santa Priska gitu. Kalau dia martir umur 13 tahun, berarti saya kan sudah tua sekarang, ya puji Tuhan saya bisa panjang umur gitu. Santa Priska ini tuh dia lahir dan meninggal itu tidak jelas ya sumbernya, maksudnya tidak jelas infonya dia mati dan lahir itu kapan. Tapi yang jelas itu berlangsung pada abad pertama karena dia sendiri meninggal pada saat pemerintahan Kaisar Claudius. Dan Kaisar Claudius itu matinya di tahun 54 Masehi. Jadi berarti Santa Priska ini dia lahir dan meninggal tuh di under 54 itu, di under 54 berarti sekitar tahun berapa lah itu kalian bisa perhitungkan sendiri. Intinya dia mati di tangannya Kaisar Claudius itu.
Nah, Santa Priska ini juga dia dibaptis oleh Santo Petrus, Bapak Paus pertama kita itu. Jadi dia iman Kristennya dimantapkan itu sama Santo Petrus sendiri. Pantas dia kuat sekali dengan dia iman. Nah, dia sendiri berasal dari Roma dan dia tuh bukan dari keluarga ecek-ecek, dia berasal dari keluarga bangsawan. Jadi dia lumayan ya, berarti maksudnya dia keluarga bangsawan dan dia berani memeluk Kristen. Keren ya, padahal mereka waktu itu tuh keluarga itu masih di dalam pemerintahan gitu, tapi mereka berani untuk menjadi orang Kristen gitu. Dan beberapa, nah ini ada perbedaan pendapat, ada beberapa ahli yang bilang kalau orang tuanya Santa Priska ini itu adalah Aquila dan Priscilla yang ada di Perjanjian Baru yang jadi temannya Santo Paulus. Mereka sempat berteman juga dengan Santo Paulus. Tapi ada juga yang bilang kalau Santa Priska ini bukan anaknya Aquila, tapi dia istrinya. Kayaknya menurut saya tidak, karena dia anaknya, karena Santa Priska ini kan Santa Perawan Martir anak-anak. Jadi dia mati aja dalam keadaan masih anak-anak. Tidak mungkin dia sudah punya suami gitu kan. Jadi kita lebih percaya yang dia adalah anaknya Aquila dan Priscilla ini. Dan Santa Priska ini sebenarnya dia itu sudah dilindungi sekali dengan keluarganya, orang-orang terdekatnya, dengan semua orang Kristen lainnya yang tahu kalau dia memeluk agama Kristen di saat itu tuh mereka sudah lindungi dia, sudah jaga dia gitu kan, kayak menutup identitas dia kalau dia itu Kristen gitu. Jadi kayak disamarkan gitu kan, jadi tidak diperlihatkan kalau dia tuh adalah orang Kristen. Cuman si Santa Priskanya ini tuh dia itu karena teguh, karena dia bangga, karena dia pede gitu, kayak udahlah saya ini orang Kristen, kenapa sih harus sembunyi-sembunyi. Jadi dia tuh kayak berani gitu menunjukkan kekristenannya dia, padahal di zaman itu, di saat itu zaman-zaman dimana orang-orang Kristen tuh dikejar-kejar, dianiaya dan dibunuh gitu. Dan Santa Priska ini orang Kristen yang cukup berani, dia tuh cukup kayak yang lantang gitu, kasih tahu kalau dia tuh orang Kristen gitu. Dan karena keberaniannya dia ini, akhirnya dia ketahuan kalau dia Kristen. Dan orang-orang lain di saat itu, orang-orang Romawi lainnya, termasuk serdadu-serdadu itu menangkap Santa Priska, terus dibawalah dia ke hadapan Kaisar Claudius itu. Dan saat itu Santa Priska dibawalah ke hadapan Kaisar Claudius itu, terus Kaisar Claudius itu kaget dong kayaknya. Dia pikir tuh siapa perempuan yang berani menyatakan iman Kristennya, yang tangguh sekali, yang tegar itu siapa. Ternyata pas dihadapkan, ya anak kecil, emang masih bocah kok bisa berani-beraninya. Dan di saat itu juga si Kaisar Claudius tuh berpikir kalau ini masih anak kecil, gampang nih cuci otaknya dia, bikin dia berubah pikiran tuh gampang gitu kan. Jadi kayak menurut dia tuh bukan ancaman gitu kalau ada anak kecil yang jadi Kristen, kayak gampang, dia mah dikasih permen satu juga dia pasti mau murtad gitu pikirnya si Kaisar Claudius waktu itu. Akhirnya dia suruh si Santa Priska ini untuk menyembah dewa Apollo gitu kan, kayak bisa dicocok otaknya, disuruhlah dia sembah dewa Apollo sana, dia keluar dari Kristen gitu. Tapi ternyata Santa Priska menolak, dia tidak mau. Dan hukumannya adalah waktu itu dia dimasukkan ke dalam penjara budak. Di sana beberapa waktu dia di penjara. Setelah habis waktu masa penjaranya, dia dikeluarkan dari penjara. Dan setelah keluar dari penjara, dia bukannya jadi takut, jadi apa, tidak, dia makin tak gentar gitu, kayak makin kasih tahu ke semua orang, saya Kristen, saya percaya Yesus Kristus, saya percaya kebangkitannya dan lain sebagainya. Ditangkap lagi dia, dikasih lagi ke Kaisar Claudius gitu kan, kayak ini anak berulah lagi, mereka pikir gitu kan. Dan disitulah dia mulai mendapatkan penyiksaan yang sangat brutal, teman-teman. Saya pas riset ini juga saya kayak aduh ngeri sekali, anak umur 13 tahun perempuan dan disiksa seperti itu. Kalian tahu dia tuh disiksa apa saja? Pertama pas dia datang, dia tuh dibuat lapar dulu, dibuat kelaparan. Setelah dia lapar, terus badannya itu tuh disiram pakai minyak panas, minyak mendidih. Kau goreng tahu sedikit, minyak percik, saya kok teriak. Ini dia sebadan badan disiram minyak panas, dan dia masih hidup. Terus karena mereka tidak puas, mereka taruh dia di satu tempat, terus mereka tarik dagingnya dia pakai besi kayak patah pancing begitu tuh. Kayak digini-gini kan, semua seluruh badannya. Lalu saya merinding. Nah terus sampai di situ karena dia belum mati juga, mereka buang dia ke dalam amphitheater. Kalau teman-teman tahu yang kayak tempatnya gladiator main di tengah-tengah itu. Nah tapi ini tidak, ini Santa Priskanya mereka taruh situ, itu anak kecil di depan singa. Jadi ada singa di situ, mereka taruh Santa Priska di situ. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih melindungi dia. Singanya tidak mengapa-apakan Santa Priska, singanya tidak makan, tidak menyentuh sedikit pun.
Karena mereka pikir oh ini belum mati juga, akhirnya mereka bawa lagi dia dan akhirnya dia dipancung. Dihukum pancung itu penyiksaan terakhirnya. Dia mengakhiri penyiksaannya dengan cara dipenggal kepalanya lepas dari badannya. Sumpah saya membayangkan ini, saya kayak ngeri sekali. Itu anak umur 13 tahun. Dia meninggal hanya karena dia membela imannya sendiri gitu. Di zaman itu sesulit itu orang untuk percaya ya, orang untuk beragama gitu kan. Cobaannya besar sekali. Jadi kalau kita sekarang, kalau kita ibadahnya sudah enak, sudah lancar, tidak ada cobaan, ya kan, kita sekarang sudah tidak ada cobaan, kita bisa ibadah di mana saja, di gereja setiap minggu, ibadah harian juga bisa gitu. Kita punya gereja, ya tuh, kita punya gereja di mana-mana, kita bisa ibadah di dalam rumah juga, tidak ada yang ngancam, tidak ada yang apa, kita bisa santai aja gitu. Zaman dulu orang jadi Kristen tuh susah sekali gitu. Sampai Santa Priska yang anak kecil umur 13 tahun tuh disiksa segitu rupa sampai meninggal. Dan saat meninggal itu dikisahkan mayatnya dia tuh diambil diam-diam sama orang Kristen lainnya, orang Romawi lainnya. Mereka melihat situasi saat sudah hening, sudah gelap gitu, sudah malam, mereka ambil mayatnya dia untuk dimakamkan di katakombe gitu kan. Saat itu karena mereka tidak berani kalau siang-siang, takutnya ketahuan kalau mereka tuh membela si Santa Priska ini juga, sebagian dari orang Kristen juga gitu kan. Karena mereka takut, akhirnya situasi pas sepi mereka ambil, taruh di katakombe. Dan katakombe itu sebenarnya itu tuh pemakaman bawah tanah yang di zaman itu karena orang-orang Kristen lagi dicari-cari, mau dianiaya, dibunuh, semua orang-orang Kristen itu kumpulnya di katakombe. Kalau mereka mau melakukan kegiatan-kegiatan religi, berdoa dan lain-lain, mereka tuh di katakombe itu. Nah, tapi karena di saat itu juga banyak orang-orang Kristen yang dibunuh, contohnya seperti Santa Priska itu, akhirnya mereka juga memakamkan teman-teman mereka yang sesama Kristen itu di dalam situ juga. Waktu itu di katakombe Priscilla. Ya, jadi Santa Priska itu hidupnya berakhir di tangan Kaisar Claudius. Oh ya, dari tadi saya ngomong Kaisar Claudius. Kalian tahu tidak Kaisar Claudius ini siapa? Saya juga pas riset saya baru kayak, oh ternyata dia nih orang yang sama gitu. Jadi Kaisar Claudius ini tuh nama lengkapnya Tiberius Claudius Kaisar Augustus Germanicus. Dia adalah Kaisar Augustus yang memerintahkan orang-orang untuk melakukan sensus penduduk. Dan di saat itu Bunda Maria dan Santo Yosef juga ikut. Makanya Bunda Maria melahirkan di tengah jalan. Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem. Itu karena perintahnya si Kaisar Agustus ini. Dia orang yang sama yang bunuh Santa Priska. Kalian bayangkan, dia jahat sekali. Dan kalian tahu dia punya anak itu namanya Nero, Kaisar Nero yang kemarin menyalibkan Santo Petrus. Jadi mereka secara keturunan memang penjahat. Jadi memang buah tidak akan jatuh jauh daripada Kaisar Agustus ini. Makanya dapatlah buah Nero itu juga. Jadi mereka memang orang jahat, dan beberapa keturunan itu jahat semua nih, kayak gimana. Dan dia meninggal, akhirnya dia meninggal itu Kaisar Claudius tuh. Dia meninggal tapi bukan karena dia membunuh Santa Priska itu. Dia meninggal karena diracun sama istrinya sendiri. Mampus kau. Itu di sekitar tahun 54 Masehi. Mati juga kau. Saya pikir kau akan hidup selama-lamanya. Dan Santa Priska sendiri setelah dari katakombe Priscilla di Via Salaria Roma itu pada abad ke-4 dan ke-5 atau sekitar abad 4 atau 5 gitu, reliquinya diambil dan dipindahkan ke sebuah gereja yang dibangun di dekat tempat tersebut. Jadi mereka bangun gereja khusus untuk menghormati Santa Priska ini di dekat katakombe itu. Dan gereja itu sampai sekarang masih berdiri di sana, masih kokoh. Nama gerejanya adalah Gereja Titular Santa Priska di Aventino, Roma. Pesta namanya Santa Priska itu jatuh pada tanggal 18 Januari, dan Santa Priska juga merupakan pelindung orang-orang yang bernama Priska. Jadi saya sudah mencari beberapa sumber, saya cari nih Santa Priska ini pelindung apa saja gitu, tapi saya tidak ketemu. Tapi saya yakin kalau dia adalah pelindung orang-orang yang nama Priska seperti saya dan Priska-Priska lainnya. Terima kasih Santa Priska sudah hadir di dunia ini dan sudah mempertahankan iman Kristenmu segitunya, sudah menjadi contoh bagi kami. Semoga kami selalu meneladani imanmu dan bisa sampai mati tetap Kristen. Terima kasih Santa Priska. Dan demikian teman-teman cerita tentang Santa Priska. Santa Priska, doakanlah kami.